Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian berserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini berjumpa kembali bersama Pak Cepi dalam mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Baik anak-anak kelas 6, pada hari ini kita akan masuk ke tema 7 yang berjudul kepemimpinan ya. Alhamdulillah waktu minggu kemarin kita telah melaksanakan CBT PH 6, sekarang masuk ke tema 7. Baik, kita langsung saja. Apa sih yang akan dibahas di pertemuan kali ini? Yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu unsur-unsur tari, koreografi tari atau penyajian tari, dan jenis tarian. Kalau di tema 6 kita begitu banyak membahas tentang dunia musik, di tema 7 kita akan membahas tentang dunia tari. Seperti itu ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kompetensi dasar 3.3 memahami penampilan tari kreasi daerah. 4.3 menampilkan tari kreasi daerah. Next. Nah, sebelum kita masuk ke materi penyajian tari atau koreografi tari dan unsur-unsur tari dan jenis-jenis tari, terlebih dahulu marilah kita ingat kembali apa itu seni tari. Menurut Profesor Sudarsono, tarian adalah, nah silakan bisa dilihat pada layar bahwa tari adalah sebuah ekspresi jiwa manusia yang melalui gerak-gerak yang indah dan ritmis. Kalau misalnya musik ya, ekspresi jiwa melalui alunan-alunan nada-nada, sedangkan dalam sebuah tarian ekspresi jiwa manusia melalui gerak-gerak tubuh ya. Gerak-gerak tubuh yang indah dan ritmis dalam artian teratur gitu ya. Apa sih ekspresi? Ya ungkapan jiwa kita. Kadang kan kita ada rasa senang, rasa sedih, tari pun seperti itu, berbagai ekspresi. Setiap tarian memiliki ekspresi sendiri, di mana ekspresi itu dituangkan ke dalam gerak-gerak tarian gitu. Kita langsung ke slide selanjutnya. Jenis tari. Nah, apa saja sih jenis-jenis tari itu ya? Yang pertama ada tari tradisional atau tari rakyat. Yang kedua ada tari klasik. Yang ketiga ada tari kreasi. Yang keempat ada tari kontemporer. Jadi ada 4 ya, ada 4 jenis tari. Ada tari tradisional atau tari rakyat, 2 tari klasik, tari kreasi, dan kontemporer. Bahasan ini ada di buku paket halaman 77 tema 7. Apa itu tari tradisional atau tari rakyat? Anak-anak, untuk tari tradisional atau tari rakyat adalah tarian yang telah ada sejak dahulu kala dan berkembang di kalangan masyarakat ya. Di tarian yang telah ada dari zaman dahulu dan berkembang di kalangan masyarakat ya, secara turun temurun. Sebagai contoh ada tari Sulanjana ya, tarian Sulanjana dari Jawa Barat atau dari budaya Sunda, suku Sunda, yaitu budaya kita, merupakan salah satu bentuk tari atau merupakan salah satu jenis tari tradisional atau tari rakyat yang ada di Sunda. Kemudian yang kedua ada tari klasik. Apa itu tari klasik? Jenis tari klasik adalah tarian-tarian yang dahulunya ada di kalangan pejabat, ada di kalangan bangsawan, di pendopo-pendopo ya, di dalam ya di keraton. Kalau misalnya tadi tari rakyat berkembang atau hidup di tengah masyarakat gitu, di rakyat. Sementara tari klasik berkembang atau hidup di dalam keraton ya.
berkembang di kalangan bangsawan. Salah satu bentuk atau salah satu wujud tarian ya yang termasuk ke dalam tari klasik itu ada tari serimpi. Bisa dilihat gambarnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jenis tari yang ketiga adalah tari kreasi. Di samping ada tari tradisional atau tari rakyat, kemudian ada tari klasik ya. Yang ketiga ada tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang dikreasikan dan lepas dari standar tari yang baku. Nah, tari kreasi misalnya zaman dahulunya seperti apa, kemudian dikasih inovasi, dikasih tambahan-tambahan, dikasih misalnya gerakan-gerakannya yang lebih menarik lagi, pakaiannya yang lebih menarik lagi, musiknya yang lebih menarik lagi ya. Jadi di tari kreasi itu adalah tarian-tarian yang tersentuh dengan kreativitas gitu ya. Apa contohnya? Di sini ada tari Garuda tari Garuda. Di sini ada tari Garuda, salah satu contoh tari kreasi yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tari kontemporer. Di samping ada tari-tari yang tadi telah kita sebutkan atau kita pelajari, ada tari rakyat, tari klasik, dan tari tari kreasi. Di sini ada tari kontemporer. Tari kontemporer adalah tari yang memiliki arti simbolik yang terkait dengan koreografi, bercerita dengan gaya unik dan penuh penafsiran di sini ya. Tarian-tarian ini memiliki dari gerak-geraknya itu memiliki makna atau gaya yang unik ya, penuh penafsiran. Gitu. Lebih kompleks lagi, lebih modern lagi, lebih terkini lagi lah kalau untuk kontemporer ya. Mengangkat sebuah isu, mengangkat sebuah fenomena gitu ya. Kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Bagaimana penyajian tari atau koreografi tari? Sebagaimana kalian telah ketahui bahwa penyajian tari ada tari tunggal, di mana tari tunggal itu adalah tarian yang diperagakan sendiri atau seorang penari. Pastinya tari tunggal, kalau seseorang yang menari tunggal itu pasti penari yang memang kualitinya atau tariannya, geraknya yang memang udah hebat ya. Nah, baik itu laki-laki maupun perempuan, bisa laki-laki seorang atau perempuan seorang. Lanjut ke penyajian yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tarian yang diperagakan oleh dua orang penari secara bersamaan. Mau itu perempuan dan laki-laki atau laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Jadi tari yang diperagakan oleh dua orang penari. Lanjut ke selanjutnya yaitu tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang diperagakan oleh lebih dari dua orang. Ya, lebih dari 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang ya. Kalau lebih banyak lagi tari massal gitu. Lanjut saja ya. Masih di penyajian tari ini ada beberapa gambar ya. Gambar pertama menurut kalian tuh yang paling atas ya. Nah, seorang berarti itu termasuk ke dalam tari apa? Ya. Penyajian tari tunggal. Ini namanya tari baris dari daerah Bali. Selanjutnya yang bawah ada tari adaninggar dari daerah Jawa. Selanjutnya ada tari bedaya dari daerah Yogyakarta. Tari adaninggar termasuk salah satu contoh tari berpasangan, tari bedaya, tari kelompok. Lanjut saja ke halaman atau slide selanjutnya. Kita akan bersama-sama mengenal unsur-unsur tari ya. Di buku paket halaman 92 sampai 93. Unsur-unsur itu apa? Unsur-unsur itu adalah bagian-bagian ya, elemen-elemen ya, seperti hal-hal yang melekat dalam pertunjukan tari atau pementasan tari. Apa saja sih bagian-bagian dari pertunjukan tari itu? Satu, ada gerak ya. Gerak itu adalah unsur utama sebuah tarian. Unsur utama sebuah tarian. Gerak adalah perpindahan posisi dari posisi satu ke posisi
selanjutnya, dari posisi awal ke posisi selanjutnya gitu. Kemudian unsur yang kedua adalah musik atau iringan. Musik atau iringan ditujukan untuk memperkuat ekspresi gerak tari dan membangkitkan imajinasi tertentu pada penonton. Ketika penari ingin menyampaikan ekspresi sedih, akan didukung dengan musik atau iringan-iringan yang membuat suasana sedih juga, ya. Jadi musik adalah salah satu unsur yang cukup penting dalam pertunjukan tari, ya, untuk memperkuat ekspresi gerak tari dan membangkitkan imajinasi penonton, memudahkan penonton, ya, menangkap maksud dari tarian yang kita bawakan. Next. Yang ketiga adalah rias dan busana. Sebagaimana kalian telah ketahui, kalau rias itu berkaitan dengan tata rias wajah, berarti kalau busana dengan pakaian, kostum, ya. Rias pun sama, ya, karena setiap penari memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau misalnya tokoh jahat, pasti dari rias tataan wajah pun akan didukung, ya. Kemudian dari pakaian pun akan mendukung, ya. Antara tokoh yang jahat dengan yang baik pasti dari mulai rias wajahnya beda dan kostumnya pun berbeda. Next, anak-anak. Yang keempat ada properti. Properti adalah peralatan yang digunakan oleh penari, ya. Seperti contohnya tombak yang digunakan dalam tari perang. Properti itu perlengkapan sekali lagi dalam tarian, ya. Misalnya kipas dalam tari pakarena, kemudian payung dalam tari payung gitu. Selanjutnya adalah tema. Apa itu tema? Tema itu adalah gagasan, ya. Tema menentukan makna suatu tari. Kalau tema itu membuat gambar, kita harus mengangkat sebuah tema. Temanya mau tentang apa? Tentang kebersamaan gitu, atau tentang apa yang akan diangkat. Seluruh karya-karya itu harus pastinya ada sebuah tema, termasuk di dalam tarian ada tema atau ada gagasan yang diangkat yang akan disampaikan kepada penonton. Next, yang keenam adalah dinamika. Apa itu dinamika? Ya, dinamika adalah ekspresi atau kekuatan emosional dalam bernyanyi pun. Kalau kalian pernah mendengar pertunjukan atau audisi-audisi, ya, seperti Indonesian Idol, di situ juri-juri suka berbicara, kamu dinamikanya kurang, nyanyinya terlalu lempeng. Jadi bagaimana kamu bisa lebih dinamik, ya. Harus lagunya itu dibawa dengan penuh perasaan. Nah, tarian pun juga sama, ada dinamika, ya. Jadi kekuatan emosional gerak. Seperti itu, emosional gerak gitu. Jadi tariannya tidak kaku kayak robot, ya. Ada harus dinamika mana yang harus dibawakan dengan kuat, dengan lemah, seperti itu. Next adalah desain dramatik. Desain dramatik adalah sebuah konsep. Di awal pertunjukan atau tarian harus dibawakan seperti apa, di pertengahan seperti apa, di akhir seperti apa gitu. Sepertilah kita membuat sebuah cerita juga kan ada plot-plotnya, ya. Di awal ceritanya bagaimana, di tengah bagaimana, di akhir bagaimana. Nah, kalau dalam sebuah tarian itu namanya desain dramatik, di mana tanjakan emosional, terus klimaksnya bagaimana di tengahnya, dan di akhirnya mau seperti apa, ya. Itu adalah desain dramatik. Kemudian yang terakhir adalah yang kedelapan adalah pola lantai. Pola lantai sangat pasti kalian kenal dari mulai kelas 5, kelas 6 dibahas lagi. Pola lantai adalah pola atau formasi yang dibentuk oleh para penari. Pola lantai adalah salah satu unsur yang sangat dibutuhkan, apalagi untuk tari kelompok, ya. Untuk apa? Untuk membuat ruang gerak. Bayangkan dengan misalnya panggung yang begitu terbatas dengan jumlah penari yang begitu misalnya 5 atau 10 orang tanpa ada pola lantaimu seperti apa, ya. Jadi dengan adanya pola lantai membuat ruang gerak penari seperti itu. Nah, dengan adanya pola lantai juga tarian terlihat lebih indah. Banyak sekali hal-hal positif di balik adanya pola lantai.
Itu saja untuk pertemuan kali ini, diakhiri dengan tugas. Tugasnya apa Pak Cepi? Ini tugasnya kalian cari salah satu saja, satu jenis, satu tarian daerah yang ada di Nusantara. Mau dari Sunda, mau dari Aceh, mau dari Papua, mau dari manapun ya, bebas, mangga. Nah itu Anda cari gambarnya, kemudian tempel di kotak itu, simpan foto tari, berarti simpan di situ. Anda tuliskan nama tarinya tari apa, asal tariannya dari mana, properti tariannya apa, perlengkapan yang digunakan gitu. Kalau misalnya tari perang seperti tombak dan lain-lain gitu ya, silakan kalian sesuaikan dengan tari yang kalian pilih. Kemudian pola lantainya bagaimana, apakah horizontal, apakah vertikal, apakah diagonal, apakah melingkar, apakah segi empat dan lain-lain. Kamu lihat ya. Kemudian musik atau iringan, apakah menggunakan gamelan atau alat musik apa yang digunakan tari tersebut. Nanti hasilnya kalian kirimkan ke e-learning ya. E-learning SBDP KI T4 lah. KI 4 maaf ya. KI 4 silakan masukkan ke KI 4 e-learning. Terima kasih Pak Cepi ucapkan karena apresiasi kalian. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.